Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi dalam belajar bersama mengenai matematika diskrit dan graf. Kita membahas tentang graf ya. Di video yang sebelumnya kita bicara tentang apa sih namanya? Jenis-jenis graf. Graf terhubung, graf tak terhubung, kemudian penghapusan rusuk dan simpul terakhir itu ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang dua graf yang paling terkenal begitu pada suatu graf yang dinamakan graf Euler dan Hamilton. Kayaknya bacanya itu Euler, lupa saya. Euler. Ya, pokoknya itulah ya maksudnya ini. Nah, sebelum kita masuk ke graf Euler dan Hamilton, kita masuk pada satu definisi dulu yang dikatakan suatu lintasan. Apa itu lintasan? Lintasan kalau saya punya graf sembarang graf G, lintasan itu adalah barisan yang suku-sukunya bergantian simpul rusuk ya. Simpul rusuk sampai simpul ya. Berawal di simpul, berakhir pada simpul. Misalnya lintasannya W begitu. Nah, ini misalnya V1 lewat rusuk E1, terus simpulnya V2, E2 berlanjut ke V3 sampai VK misalnya seperti itu. Ya, di mana lintasan itu adalah barisan yang berawal pada simpul, berakhir juga pada simpul. Seperti itu. Ini 1 sampai I sampai K. Ya, seperti itu. Nah, contohnya misalnya saya punya graf bentuknya begini. Nah, seperti ini saja. Ya. Kalau mau bicara tentang lintasan, berarti kita harus memberi nama ke semua simpul dan rusuk ya, supaya nanti kelihatan ini E3, V4, ini E4 misalnya, ini E5, V5 ya, ini E6. 1, 2, E3, 4, 5, E6, V1, V2, V3, V4, V5. Ini graf G. Nah, misalnya lintasan di sini saya bisa menuliskan lintasan ke dari V1, kemudian E1, kemudian V2, kemudian E2, kemudian V3. Dah cukup seperti ini. Ini dikatakan sebagai lintasan? Ya. Betul ya. Di sini kebetulan hujan nih. Suaranya sampai kedengeran ya. Atau bisa juga misalnya V1 harus bermula dari V1 kok Bu? Enggak harus bermula dari V1. Misalnya saya mulai dari V4 begitu. V4 jalan ke E4, kemudian ke V2, jalan ke E2, terus ke V3, kemudian E3, balik lagi ke V4. Nah, begini juga boleh. Mau diteruskan lagi ke E5 sampai ke V5 juga boleh. Yang penting dia adalah suatu barisan yang ada simpul, rusuk, simpul, rusuk, simpul, rusuk, di mana akhirnya juga pada simpul. Awalnya juga pada simpul. Mau dimulai dari V1 boleh, mulai dari V3 boleh, mulai dari V5 boleh. Ya. Nah, seperti itu lintasan. Kemudian masuk ke selanjutnya itu adalah sirkuit. Apa itu sirkuit? Sirkuit itu adalah lintasan pada suatu graf yang berawal di simpul yang sama. Yang simpul awalnya sama dengan simpul akhirnya. Yang simpul awalnya dan simpul akhirnya sama. Aduh, tadi contohnya kok tak hapus ya. Oke, saya buat lagi saja tadi ya. Seperti ini. Ya, ya. Kita ulangi E1, V2, V3, V4, V5, E1, E2, sorry, E3, E4, E5, E6. Ya, sirkuit adalah lintasan pada graf yang simbol awalnya dan simbol akhirnya sama. Jadi misalnya saya punya V1 jalan ke E1, kemudian E2
E4, P4, E5, V5, E6, kemudian V1. Nah, nih, ya, simpul awal dan simpul akhirnya sama. Atau tadi sudah diberi contoh juga V2, E2, V3, kemudian E3, kemudian F4, kemudian E4, V2. Nah, nih ya, dia suatu sirkuit. Jadi mubeng ya, kayak sirkuit kalian balapan motor itu ya, sirkuit kan. Jadi dia berawal start dan finishnya sama ya enggak? Nah, mubeng ini, nah ini bawah sini lagi ya toh. Nah, itu sirkuit. Definisi gampangnya seperti itu. Nah, kemudian ketika ada suatu graf yang khusus, apa itu? Di sini dinamakan graf semi Euler. Ya, apa graf semi Euler? Semi Euler adalah graf yang memuat lintasan yang melalui tepat satu setiap rusuk pada, nah misalnya graf G ya, pada graf G. Oke, kalau lintasan berarti simpul awalnya dan simpul akhirnya beda, ya. Simpul dan awalnya simpul awal dan simpul akhirnya berbeda. Tetapi di sini graf itu adalah graf semi Euler adalah ketika kita memuat suatu lintasan tepat satu setiap rusuknya. Jadi setiap rusuk pada graf G itu dilewati semua, tapi sekali aja lewatnya, satu kali aja. Ya, contohnya misalnya, ini sekalian aja graf, nanti contohnya di atas. Nah, kalau graf Euler sendiri sama dengan ini, graf G, ya sama dengan semi, hanya berbedanya dia adalah sirkuit. Ya, sirkuit yang melalui tepat satu setiap rusuk pada graf G. Oke, bedanya apa? Semi dengan Euler, semi Euler dengan Euler sendiri. Bedanya adalah yang satunya, kalau yang semi itu berarti simpul awalnya dan simpul akhirnya berbeda. Tetapi ketika simpul awal dan simpul akhirnya sama, maka dia dikatakan sebagai graf Euler. Ya, saya beri contoh ini, saya hapus dulu yang atas aja. Oke, yang atas saya beli graf. Definisinya tidak saya hapus ya, untuk semi dan Eulernya. Oke, saya punya nah, seperti itu. Ini anggap satu ya, masuk dalam satu. Graf H misalnya, graf H. Nah, kemudian satu lagi saya punya yang tadi yang merupakan suatu graf planar. Saya buat di sini. Nah, begini. Ya, ini dan ini. Ya, graf H1. Nah, kalian perhatikan graf H dan graf H1 ya yang saya gambar ini. Kita lihat graf H, apakah dia masuk di semi Euler atau Euler tok? Kita mulai, bisa nggak kita menemukan suatu sirkuit di mana sirkuit tersebut memuat setiap rusuknya sekali, melewati setiap rusuknya sekali. Lintasannya yang mana sirkuitnya? Ya, berarti kalau ini ada nggak sirkuit atau kita bikin lintasan dulu aja. Nanti kalau dia lintasannya di mana simpul awalnya sama dengan simpul akhir, berarti dia kan sirkuit, ya kan? Kalau sirkuit berarti otomatis dia Euler. Kalau dia simpul awalnya berbeda dengan simpul akhirnya, maka otomatis dia semi Euler. Yang penting adalah melewati setiap rusuknya. Tepat satu kali. Kita beri nama dulu. V1, V1, ini V2, ini V3, ini V4, ini V5, E1, E2, E3, E4, E5, E6, begitu. Pada graf H, ini graf H dulu, berarti misalnya saya buat V1, ya, kemudian ke E1,
ke V2 lewat E2, lewat V3, kemudian lewat E3, lewat V4, lewat E6, lewat V5, lewat E5, lewat V3 lagi, lewat E4, lewat V1. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah rusuknya. Setiap rusuknya itu kena sekali. Rusuk E1 ada, rusuk E2 ada, E3 ada, E6 ada, E5 ada, E4. Sudah ya? Di sini rusuknya dari E1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. E1, E2, E3, E4, E5, E6. Nah, setiap rusuknya dilewati tepat 1 kali. Ya. Kemudian simpulnya boleh berulang? Boleh. Nih kayaknya tadi ada yang berulang. Ada yang berulang nggak ya? Nggak ada nih. Nih, V3 nih. Simpulnya berulang boleh? Boleh. Simpulnya boleh berulang, Bu. Pertanyaannya itu, jawabannya boleh berulang. Yang tidak boleh berulang adalah rusuknya. Ya, rusuknya dilewati tepat 1 kali. E1, E2, E3, E4. E3, E6, E5, E4. Nah, ini dimulai simpulnya dari V1. Oke? Berakhir simpulnya di V1 juga. Maka graf H merupakan graf Euler. Karena kita bisa menemukan sirkuit di mana sirkuit tersebut melewati setiap rusuknya sekali pada graf H tersebut. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau yang tadi contohnya memang saya membuat sirkuit tetapi kan tidak lewat ke setiap rusuknya. Nah, kapan suatu graf dikatakan Euler? Ketika kita bisa menemukan sirkuit di mana dia melewati setiap rusuknya 1 kali dan bermula di rusuk yang sama dengan yang berakhirnya. Jadi rusuk akhir dan rusuk simpul akhir dan simpul awalnya sama. Ini V1 dan V1. Nah, berarti Euler saya sudah bisa menemukan. Nah, sekarang H1 apakah dia apa tadi itu Euler atau semi Euler? Ini kita beri nama dulu V1, V2, V3, V4 ya. Yang boleh berulang ketika Euler adalah simpul, bukan rusuknya ya. Oke, kita mulai yuk dari V3 lah ya. V3 E-nya belum. E1, E2, E3, E4, E5, E6 ya. Kita mulai dari V3 jalan ke E2, V2 kemudian ke E5 E5 kemudian habis E5 ke V4 ya. Dari V4 ke E3, dari V3 ke E6, E6 yang belum apa? E2, E5, E3, E6. E1 sudah ya? Oh, belum ya? E1 belum, tadi E6 dari V3 ke E6 berarti V1. V1 kemudian lanjut ke E1, kemudian lanjut ke V2 begitu? Yang kurang apa? Oh, berarti salah nih jalannya. E2 lintasannya salah. E5, E4, E6, E1. E1, 2, 3. Oh, E4-nya belum ya. Kalau tadi saya dari mana sih? V3, E2, V2, terus E5, ke sini, ke sini, ke sini. Oh, E4-nya berarti ini salah ya. Lintasan yang saya buat salah karena kalau V2, sebentar. Kalau V2 mau ke V4 supaya lewat, nanti saya ngelewati E6 lagi. Ya kan? Adalah E6 sudah tersebut di sini, berarti tidak bisa. Rusuk tidak boleh berulang. Rusuk tidak boleh berulang. Oke, kita bikin lintasan yang baru. Tadi salah lintasannya. Agak ke sini deh. Saya mulai tadi dari V3 ya. V3 misalnya ke 3, 3, 3, 3. V3 ke Oh, ini berarti bukan Euler juga bukan ini ya kayaknya. Bukan Euler juga bukan ini. Oke, ini kita lihat sudah kita coba berkali-kali ya, mulai dari V2 ke sana masih ada yang tertinggal 1 ya. Sehingga kita tidak bisa menemukan lintasan yang
bisa melalui rusuknya tepat 1 kali ya. Ini mesti harus kedouble ini. Ya, berarti H1 bukan graf Euler dan juga bukan graf semi Euler. Ya, bisa nggak keduanya itu terjadi? Ya, bisa. Bisa. Ya, itu. Berarti dia bukan graf Euler dan juga bukan graf semi Euler. Coba kita cek ulang lagi. Oke, dia bukan graf Euler dan semi Euler ya. Saya mau bikin contoh yang graf semi Euler dulu. Nggak usah deh, ini dulu. Hapus dulu ya. Aduh, hapus dulu. Ini tadi yang H1 bukan Euler dan semi Euler ya, karena kita tidak bisa menemukan lintasan yang memuat rusuknya tepat 1 kali. Ini saya buat lagi aja. Nah, seperti ini. P4, P5. Kok kecil banget ya, nggak apa ya, E2, E3, E4, E5, E6. Nah, graf H2 misalnya. Coba kita mencari, ada tidak lintasan yang dimulai tepat 1, yang melewati tepat 1 setiap rusuk pada graf H2. P1, E1, E2, E2, P3, kemudian E3, boleh ya. Kemudian P4, kemudian E4, kemudian P3 lagi, kemudian saya lewati E5, kemudian ke V4, kemudian ke E6, kemudian ke V5. Nah, kita cek setiap rusuknya sudah terlewati belum? E1, E2, E3, E4, E5, E6. Nah, setiap rusuknya sudah terlewati, kemudian simpul awalnya berbeda dengan simpul akhirnya. Ya toh? Di sini ada simpul yang berulang, yaitu V3, V3, nggak apa-apa, ini V4 juga berulang lagi, tidak masalah. Maka graf H2 dikatakan sebagai semi Euler. Ya, seperti itu ya. Jadi, bedanya graf Euler dan semi Euler. Sekarang saya beri latihan. Gambar. Nanti kalian beri nama sendiri ya. Kalian beri nama sendiri. Rusuknya dan simpulnya kalian beri nama sendiri. Nah, seperti ini. Kemudian begini. Oke. Ya, ini kebetulan gambarnya jelek, tapi tidak apa-apa. Silakan kalian salin ya, graf H4. Nah, kalian tentukan graf H4 ini Euler atau semi, ataukah bukan keduanya. Ya, kemudian saya mau buat lagi satu lagi. Nah, nih. Sorry. Graf H5. Nah, coba kalian tentukan itu graf
Euler atau semi Euler atau bukan keduanya, ya. Seperti itu teman-teman untuk graf Euler dan semi Euler. Kita masuk ke Hamilton. Masuk ke Hamilton. Nah, sama halnya dengan Euler tadi ada sirkuit dan lintasan. Graf G dikatakan semi Hamilton ketika kita bisa menemukan lintasan ya di mana simpulnya apa sih namanya? Simpul awal dan simpul akhir berbeda dan melalui simpul tepat satu, setiap simpul tepat satu, melalui setiap simpul di G tepat satu kali. Ya, itu dikatakan semi Hamilton. Kalau graf Hamilton ya sama dengan Euler, dia sirkuit yang melalui setiap simpulnya sekali, tepat sekali. Setiap simpulnya sekali. Di graf G tersebut ya. Bisa dipahami ya. Contoh. Iya. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, begini. Ini yang bulat-bulat. Bulat. Ya, ini misalnya G1. Ini sama dengan yang tadi. Ini tadi Euler ya. Ini tadi Euler. G2. Ya. Nah, ini mana yang Hamilton? Hamilton, mana yang semi Hamilton, ataukah mungkin bukan keduanya? Ini saya mulai dari, banyak banget ya. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. Ya, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12. Sekarang saya akan mencari lintasan, apakah lintasan ataukah sirkuit, di mana setiap simpulnya pada graf G1 itu terlewati satu kali. Ya, kita lihat saya mau mulai dari V2 dulu. V2, terus saya jalan ke E4, jalan ke V3, jalan ke E10, jalan ke V4, jalan ke E12, jalan ke V5, jalan ke E8, jalan ke V6, jalan ke E7, jalan ke V7, jalan ke V1, jalan ke E1, dan yang terakhir V2. V2. Nah, sekarang kita lihat apakah setiap simpul pada graf G1 sudah terlewati. V2 sudah lewat awal. V3, V4, V5, V6, V7. V7 ke ini E2 nih. Sorry. V7 ini ada E2 ya. Ini E2, ini V1, ini V2. Nah, kita lihat apakah setiap simpulnya sudah terlewati. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. Ada 7 ya V-nya. Nah, betul. Berarti setiap simpul pada graf G1 sudah terlewati semua. Ya kan? Tetapi di sini simpul awalnya sama dengan simpul akhirnya, yaitu V2. Maka graf G1 adalah graf Hamilton. Ya, bisa dilihat perbedaannya ya dengan Euler yang tadi. Nah, kalau ini yang di graf Hamilton, tidak setiap rusuknya bisa dilewati. Yang penting adalah simpulnya terlewati tepat satu kali. Setiap simpul di graf tersebut terlewati tepat satu kali. Ketika simpul awal sama dengan simpul akhir, maka dia dikatakan Hamilton. Ketika simpul awal dengan simpul akhir berbeda, maka dia dikatakan semi Hamilton. Kita lihat yang graf G2. Kita beri nama dulu simpul dan rusuknya.
E1, E2, E3, E4, E5, E6. Ngasih namanya bebas ya? Boleh. Terserah kalian. Oke, saya mulai dari V5. Saya jalan ke E5. Saya jalan ke V4. Saya jalan ke E4. Kemudian V3. E3, sorry kok E4. E3. E3. Kemudian ke V1. Kemudian ke E1. Kemudian ke V2. Nah, kita cek. Kalau saya ke V2 berarti kan ke V3. V3 sudah jalan, kita cek apakah setiap simpulnya sudah terlewati semua. Dari V1 sampai V5. Nah, sudah ya. Nih, sudah. Apakah harus dilewati? Tidak. Yang penting simpulnya tepat satu kali terlewati. Aduh. Ya, V5, V4, ya sudah. Tadi mana? V5 ke E5, sini V4, E4, V3, V3, E3, V1, V1, E1, V2. Ya, saya mau balik ke sini juga sama saja ya, tidak akan bertemu lagi di V5. Maka ketika saya menemukan lintasan yang seperti ini, di mana simpul akhirnya beda dengan simpul awalnya, maka G2 adalah semi Hamilton. Bisa nggak suatu graf bukan keduanya Hamilton maupun semi Hamilton? Ya bisa juga. Ya. Nah, sekarang saya beri contoh graf lagi gitu ya. Aduh, begini ya. Nah, ini. Aduh. Mungkin nggak Bu lintasan yang berbeda? Ya boleh-boleh saja lintasan yang berbeda. Yang penting kalian bisa menemukan lintasan sesuai dengan yang ditanyakan. Apakah dia Hamilton? Berarti lintasannya simpulnya tepat satu kali dikenai ya, terlewati. Kalau Euler berarti tepat satu kali rusuknya. Simpulnya boleh berulang ya, seperti itu. Ini G3 misalnya. Kalian gambarnya pakai penggaris juga boleh ya, nggak apa-apa. Yang penting yang saya bulet-buletin ini adalah simpul ya, nggak walaupun rusuknya pateng plenot nggak apa-apa ya. G4. Nah, kalian coba selidiki G3 dan G4 ini graf Hamilton, semi Hamilton, ataukah graf Euler, semi Euler, atau bukan keduanya atau bukan keempatnya, ya dipahami ya. Saya G3 ini Euler bukan, semi Euler bukan, atau bukan keduanya, centang, misalnya Euler gitu. Kemudian Hamilton, semi Hamilton, bukan keduanya, centang. Yang mana? Ya, di pilihannya jadi ada berapa nih jadinya? Ada 6 kemungkinan ya, ada 6 kemungkinan. Atau lebih kayaknya nih. Ya, seperti itu. Misalnya dia Euler, dia Hamilton. Dia Euler, dia semi Hamilton. Dia Euler, dia bukan Hamilton dan bukan semi Hamilton, ya. Kayaknya nggak mungkin ya semi Hamilton itu harus duanya. Iya, pokoknya itu ya, dicari. Kemudian ini misalnya semi Euler, dia sama Hamilton, berarti 9, ada 9 kemungkinan ya. Kalau bukan keduanya, berarti dia Hamilton atau semi Hamilton, ya, atau malah bukan keduanya juga ya, sama ya. Bukan keduanya dari Hamilton dan semi Hamilton. Nah, silakan kalian cek ini semua G3 dan G4 ya. Silakan kalian cek untuk belajar kalian di rumah. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini tentang Euler dan Hamilton. Kita cukupkan dulu, nanti ada suatu teorema yang kita nggak perlu ngitung ya. Kalau ini kan grafnya masih sedikit ya. Simpulnya masih 5, 6, 7, 8 lah paling enggak. Nah, ketika nanti simpulnya lebih dari 10, nah itu akan bingung sekali mana itu Euler, mana semi Euler. Kalau Hamilton agak sedikit lebih mudah karena dia hanya titiknya ya, simpulnya saja. Kalau Euler kan rusuknya. Nanti ada suatu teorema yang kita bisa mendeteksi bahwa itu adalah graf Euler, graf semi Euler, ataukah graf bukan keduanya. Ya, seperti itu saja dulu teman-teman. Nanti kita berlanjut di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.